Pakar Hukum Tata Negara, Profesor Denny Indrayana, mengungkap alasan dirinya bergabung sebagai kuasa hukum Rai Suryo CS dalam kasus dugaan fitnah ijazah Presiden ke-7, Joko Widodo. Dikutip dari Tribun News, ia menegaskan langkah ini diambil untuk menghadapi dugaan cawe-cawe kekuasaan dan mencegah penggunaan hukum sebagai alat membungkam kritik. Hal ini disampaikan Denny Indrayana melalui unggahan media X pribadinya, Jumat, 14 November 2025. Denny menjelaskan bahwa dari perspektif tata negara, relasi antara kekuasaan dan hukum harus ditempatkan sebagai fondasi dalam menganalisis kasus ini. Menurutnya, persoalan ijazah Jokowi tidak bisa dilepaskan dari konteks politik hukum dan penegakan hukum di Indonesia. Ia menilai Jokowi telah merusak tatanan demokrasi melalui berbagai tindakan di akhir masa jabatannya. Selain itu, Denny juga menyinggung cawe-cawe pada Pilpres 2024 dan putusan Mahkamah Konstitusi terkait Gibran sebagai contoh pelanggaran konstitusi. Ia menyebut penetapan tersangka terhadap pihak yang kritis sebagai bentuk intimidasi melalui hukum pidana. Lantas, Denny menegaskan kekuasaan tidak boleh menentukan arah penegakan hukum, terlebih yang dapat membatasi HAM. Ia menilai hukum pidana tidak boleh dijadikan alat menekan warga yang mencari kebenaran dokumen publik. Denny bahkan menyatakan Jokowi seharusnya menunjukkan ijazahnya secara terbuka kepada publik. Ia juga melihat bahwa kasus yang menjerat Rai Suryo CS syarat dugaan kriminalisasi. Pakar hukum tata negara itu menyebut dirinya bergabung bukan hanya untuk melawan kriminalisasi, namun juga modus intimidasi berbasis hukum. Ia mengajak masyarakat melihat persoalan ini secara substansial dan konstitusional. Menurutnya, penegakan hukum harus merdeka dari intervensi kekuasaan. Sementara itu, Denny menyinggung perbandingan kemerdekaan hakim di Australia dan Indonesia. Ia menilai hakim di Indonesia masih berpotensi dipengaruhi kekuasaan. Terakhir, Denny menegaskan bahwa persoalan Rai Suryo CS bukan hanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang ada di kota Melbourne, baru selesai sidang di Supreme Court of Victoria, Australia. Hari ini saya akan memberikan sedikit komentar atas berjalannya proses pemeriksaan Rai Suryo sebagai tersangka di kepolisian Republik Indonesia. Akhirnya, saya memutuskan untuk menjadi bagian kuasa hukum dalam kasus tersebut. Bukan hanya saya meyakini ada indikasi kriminalisasi dalam penanganan kasus itu, tetapi yang jauh lebih penting adalah bagaimana kita kemudian melihat kasus ini secara lebih substantif. Ini bukan hanya persoalan pidana, sebagaimana pasal-pasal yang dituduhkan. Lebih mendasar dari itu, ini adalah persoalan konstitusionalitas, bagaimana penegakan hukum harus merdeka dari berbagai kepentingan termasuk intervensi kekuasaan. Di negara sebagaimana Australia, alhamdulillah saya punya izin praktek bukan hanya di Indonesia, tapi di Australia, sehingga bisa membandingkan penegakan hukum di dua negara. Di negara yang lebih demokratis sebagaimana Australia, kemandirian, kemerdekaan, kekuasaan kehakiman adalah prinsip yang dijaga dengan sangat teguh. Di negara yang lebih tidak demokratis, sebagaimana negara Konoha misalnya, persoalan kemandirian dan kemerdekaan kekuasaan kehakiman ini adalah hal yang sekarang sangat banyak dilanggar. Dan saya berpendapat, persoalan tersangkanya Rai Suryo dan kawan-kawan bukan semata masalah ijazah palsu mantan Presiden Jokowi atau hanya pidana. Lebih mendasar dari itu adalah isu konstitusionalitas yang harus sama-sama kita hormati jika ingin menjadi bangsa yang besar. Saya memutuskan menjadi kuasa hukum karena ingin menegaskan tidak boleh ada penggunaan kekuasaan yang kemudian membungkam sikap kritis dari orang-orang, bahkan jika berhadapan dengan mantan presiden sekalipun. Karena itu, saya memutuskan untuk menambah perspektif hukum tata negara, bidang yang saya geluti, politik hukum, bagaimana kemudian relasi kekuasaan dengan hukum, tanpa kemudian mengenyampingkan isu-isu hukum pidananya. Tata negara dan politik penegakan hukum adalah perspektif yang harus diletakkan sebagai fondasi dasar pada saat kita melihat dan menganalisis masalah ini. Karena apa? Karena mantan Presiden Jokowi telah menunjukkan bagaimana beliau merusak tatanan demokrasi
terutama di masa-masa akhir jabatannya. Cawe-cawe dalam Pilpres 2024. Kemudian adanya putusan 90 yang menjadikan Gibran memenuhi syarat sebagai calon wakil presiden adalah bentuk-bentuk pelanggaran konstitusi yang sekarang berlanjut dengan mentersangkakan warga negara yang bersikap kritis terkait dugaan ijazah palsunya. Karena itu, saya merasa wajib melakukan langkah advokasi hukum untuk menegaskan tidak boleh penggunaan kekuasaan atau siapapun yang merasa berkuasa menentukan arah penegakan hukum. Terlebih hukum pidana, hukum yang bisa membuat orang dipenjarakan, hukum yang bisa membatasi hak asasi manusia. Dalam konteks itu, penggunaan hukum pidana adalah alat intimidasi yang harus dilawan. Tidak boleh siapapun, termasuk mantan presiden sekalipun, melaporkan orang yang ingin membuka kebenaran dokumen publik, dalam hal ini ijazahnya, kepada khalayak. Justru seharusnya yang sudah lama kita tunggu-tunggu, mantan Presiden Jokowi harusnya dengan gentleman menunjukkan keaslian ijazahnya. Jadi, saya minta maaf belum bisa mendampingi dalam pemeriksaan Roy Suryo dan kawan-kawan di kepolisian hari ini, karena bersamaan dengan sidang di Melbourne, Australia. Tetapi insya Allah saya akan terus membersamai melakukan perlawanan terhadap penyalahgunaan kekuasaan yang mengintimidasi, yang mengintervensi penegakan hukum, apalagi hukum pidana di tanah air. Kita harus hentikan modus mengkriminalisasi, mempidanakan, memenjarakan, membuat takut siapapun yang ingin bersikap kritis agar Indonesia tetap terjaga kewarasan hukumnya. Saya Denny Indrayana, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribun X, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.